Episode ke-163. Matahari telah terbit ketika Kinmu bangun. Ia memasukkan pedang Carefree ke sarung yang baru diukirnya sehari sebelumnya. Lalu menendang naga kilin untuk membangunkannya bersama dua kelelawar putih. Naga kilin segera bangkit dengan mata berbinar. Cult Master, bagaimana dengan jatah makanan hari ini? Kinmu memeriksa karung tauti miliknya. Bill Scarlet Fire Spirit memang tinggal sedikit, tetapi ia tetap memberikan jatah penuh. Dua kelelawar putih melepaskan diri dari atap tempat mereka bergantung dan mendarat di tanah. Tiga biksu iblis juga bangun, lalu mengeluarkan air dan biskuit dari ransel mereka. Biskuit itu dibuat dari serangga yang dihaluskan. Karena berasal dari Little Thunderclap Monastery, para biksu iblis tidak memiliki aturan seketat para biksu Great Thunderclap Monastery. Mereka masih memakan serangga dan mengolahnya menjadi biskuit agar mudah dibawa. Dingju membagikan sebagian biskuitnya kepada Kinmu. Setelah mencicipinya, Kinmu terkejut karena rasanya ternyata cukup enak, harum, dan renyah. Tak lama kemudian, kawanan binatang buas mulai bergerak. Orang-orang yang bermalam di reruntuhan pon ikut berangkat dengan penuh kewaspadaan. Namun pikiran Kinmu melayang ke tempat lain. Mereka sudah dekat dengan perbatasan barat Great Ruins, tempat asal kegelapan yang setiap malam menelan seluruh wilayah itu. Ia ingin melihat sendiri di mana kegelapan tersebut menghilang saat fajar datang. Jika berhasil menemukan sumbernya, mungkin ia bisa mengungkap penyebab bencana yang menimpa Great Ruins saat meninggalkan reruntuhan. Kinmu menoleh ke belakang dan melihat kereta yang kemarin menarik perhatiannya. Kali ini ia tidak melihat pasangan pengantin manusia. Yang ia lihat hanyalah dua rusa aneh yang menarik kereta. Rusa jantan memiliki kain putih melilit tanduknya. Rusa betina mengenakan kain hitam di telinganya. Dihiasi rantai emas, perak, liontin, bunga merah kecil di kepala, serta gelang-gelang mewah di kedua kakinya. Jati mereka iblis yang telah berubah wujud. Kinmu baru menyadarinya sekarang. Ia sama sekali tidak merasakan aura iblis dari keduanya. Jelas mereka telah menguasai teknik kultivasi tingkat tinggi yang memungkinkan mereka menyembunyikan identitas dengan sempurna. Apakah mereka berasal dari bumi barat? Pikirnya, ketika melihat lebih jauh ke belakang kereta. Ia menemukan 100 praktisi seni surgawi yang terus mengikuti dengan diam-diam. Sesaat kemudian, seorang gadis kecil berkepang dua muncul dari jendela kereta dan mengintip ke belakang. Namun sepasang tangan putih segera menariknya masuk dan menutup jendela. Kinmu menarik kembali pandangannya. Ia duduk di punggung naga kilin dengan pedang Carefree siap dicabut kapan saja. 8.000 pedang di dalam karung tauti juga telah bersiap. Dua kelelawar putih terbang diam-diam di atas kawanan. Sementara tiga biksu iblis bergerak cepat di daratan. Pangongso mengamati sekeliling dengan hati-hati. Kawanan binatang buas di sekitar mereka dipenuhi makhluk-makhluk kuat. Jika pertempuran meletus dan mengganggu kawanan itu, semua orang bisa menjadi sasaran emukan para binatang aneh tersebut. Tak lama kemudian, kawanan mulai berpencar. Pada saat itulah kedua rusa penarik kereta tiba-tiba mempercepat langkah. Kereta melesat maju. Sementara 100 praktisi seni surgawi langsung mengejar. Naikui! Berhenti, teriakan terdengar dari belakang. Seketika vital ki memancar dari dalam kereta. Rumput, pohon, dan tanaman merambat di sekitarnya tumbuh liar dalam sekejap. Hutan yang tadinya tenang langsung hidup. Pohon-pohon raksasa mencabut akarnya dari tanah dan berubah menjadi raksasa berjalan. Setiap langkah mereka mengguncang bumi. Batang-batang pohon berubah menjadi kepalan besar yang menghantam para pengejar. Tanaman merambat melilit para praktisi seni surgawi, seperti ular raksasa dan berusaha mencekik mereka. Kinmu tertegun. Seni surgawi seperti ini sangat langka. Sekilas mirip teknik penciptaan bumi Aion, tetapi jauh lebih luar biasa. Namun para pengejar juga bukan orang biasa. Mereka segera menggunakan seni surgawi masing-masing. Jeritan aneh terdengar dari pepohonan dan tanaman merambat. Cahaya-cahaya putih menyerupai roh terbang keluar dari tumbuhan itu. Sesaat kemudian seluruh pohon raksasa roboh. Sementara tanaman merambat layu dan mati. Seorang praktisi lain mengangkat tangannya. Gunung di dekat mereka berguncang hebat. Batu-batu
raksasa berkumpul dan membentuk raksasa gunung yang segera menghantam kereta dengan kepalan besarnya. Rusa betina mendengus, gelang-gelang emas dan peraknya melesat ke udara, melilit lengan raksasa batu dan menghancurkannya. Ketika kepalan lain datang menyerang, ia menginjak tanah. Rumput hijau tumbuh seperti lautan pedang. Akar-akarnya menembus celah tubuh raksasa batu dan berkembang liar dari dalam. Dalam hitungan detik, tubuh raksasa itu pecah, berkeping-keping. Kedua rusa lalu mempercepat langkah dan kembali menjauh. Kinmu terpukau, mereka seolah meminjam kekuatan alam dan mengubahnya menjadi senjata hidup. Teknik apa ini? Naga Kilin menjawab pelan. Itu adalah seni surgawi Truhan Palace dari bumi barat. Aku pernah ke sana bersama patriark. Mereka percaya bahwa semua hal memiliki roh dan jiwa. Rumput, pohon, batu, bahkan gunung. Semua hal memiliki roh dan jiwa. Kinmu kagum. Benar, karena itulah mereka mampu membangkitkan kekuatan alam dan menjadikannya bagian dari seni surgawi mereka. Bahkan patriark memuji teknik mereka. Mata Kinmu berbinar. Kalau begitu seni surgawi ini luar biasa. Bayangkan betapa mudahnya menghancurkan gunung untuk membuka jalan. Sementara perhatiannya masih tertuju pada pertempuran itu, Pamong Sao tiba-tiba memberi perintah, serang. Seketika hujan pedang dan senjata tersembunyi memenuhi langit, menyerbu Kinmu dari segala arah. Pada saat yang sama, 3 raja dukun melancarkan mantra untuk menjatuhkan 2 kelelawar putih. Kinmu tertawa keras. Jubah teleportasinya berkibar, tubuhnya menghilang. Detik berikutnya ia muncul tepat di tengah pasukan barbarian di Empire. Pedang Carefree terhunus, 8.000 pedang terbang keluar dari karung Tauti seperti badai baja. Swui, dalam sekejap, lautan pedang memenuhi area ratusan meter. Darah muncrat ke segala arah. Hanya 2 dukun besar alam Seven Stars yang berhasil bertahan hidup. Pamong Sao terkejut. Jubah teleportasi Kinmu membuatnya mampu menerobos pertahanan mereka dalam sekejap. Kinmu terus menyerang. Pedang Carefree memimpin 8.000 pedang menuju salah satu dukun besar. Namun lawannya bukan orang. Lemah, sayap emas muncul di punggungnya, melepaskan ribuan pedang bulu emas yang membentur serangan Kinmu. Tubuh Kinmu terpental ke belakang. Jubah teleportasi kembali berkibar. Ia menghilang lalu muncul tepat di belakang lawannya. Pertempuran langsung berubah menjadi kacau. Di langit, 3 biksu iblis berubah menjadi 3 burung dapeng bersayap emas dan mengejar 2 dukun besar. Naga Kilin menyemburkan pilar api ke arah Pamong Sao. Sementara itu, 2 kelelawar putih bertarung melawan para raja dukun. Meski terus dipukul, mereka tetap melompat-lompat tanpa terluka parah. Melihat situasi semakin buruk, Pamong Sao segera memberi perintah baru. Gongmu, tahan 2 kelelawar itu, yang lain bunuh 3 biksu dan naga Kilin. Namun saat itulah wajahnya berubah drastis. Kinmu baru saja mengeluarkan sebuah kendi hitam dari karung Tauti. Kulit kepala Pamong Sao langsung mati rasa. Menjauh, cepat menjauh. Ia segera menggunakan mantra teleportasi dan melarikan diri sejauh 2.000 yard. Kinmu menghancurkan kendi itu. Asap hitam pekat langsung menyebar ke segala arah, menutupi area yang luas. Para raja dukun buru-buru melarikan diri. Mereka semua tahu betapa mengerikannya racun dukun milik Pamong Sao. Namun setelah mengamati lebih lama, Pamong Sao tiba-tiba menyadari sesuatu. Asap itu tidak mengandung racun sama sekali. Itu hanya asap biasa. Wajahnya langsung menghitam. Kinmu jelas telah membuat kendi palsu semalaman untuk menakut-nakuti mereka. Mereka menipuku. Saat ia ingin kembali menyerang, 2 dukun besar alam Seven Stars sudah tewas. Sementara 2 kelelawar putih kembali bersemangat. Keuntungan mereka telah lenyap. Saat itu Kinmu mengeluarkan kendi hitam kedua. Pamong Sao langsung ragu. Kinmu tertawa keras. Kakak Pang, kita berpisah di sini. Pamong Sao mendengus dingin. Namun sebelum pergi, ia menatap 3 biksu iblis. Biksu Dingming. Dingming tanpa sadar menjawab, ada apa? Pamong Sao membungkuk memberi hormat. Bayangan iblis raksasa muncul di belakangnya dan ikut membungkuk. Seketika tubuh Dingming bergetar hebat. 3
jiwa dan 7 rohnya tercerai-berai. Ia jatuh ke tanah dan mati seketika. Kinmu merinding. Ini adalah seni pembunuh misterius yang pernah digunakan. Grandmaster membunuh seseorang hanya dengan mengetahui nama aslinya. Biksu Ding Jai. Kali ini Ding Jie memilih diam. Namun Pamong Sao tetap membungkuk. Tubuh Ding Jie langsung kejang, lalu roboh tanpa nyawa. Darah mengalir dari sudut mulut Pamong Sao. Teknik ini jelas memberinya beban besar. Biksu terakhir, Ding Ju, segera berubah menjadi dapang bersayap emas dan mencoba kabur. Namun Pamong Sao sudah memanggil namanya. Ding Ju. Ia kembali memberi hormat. 3 jiwa dan 7 roh. Ding Ju tercerai-berai di udara. Tubuhnya jatuh dari langit sebagai mayat. Pamong Sao memuntahkan darah dan menatap Kinmu dengan kebencian. Kalau kau tidak memakai nama palsu, membunuhmu akan jauh lebih mudah. Setelah berkata demikian, ia berbalik dan pergi bersama 3 raja dukun. Dalam sekejap, mereka menghilang ke dalam hutan, meninggalkan Kinmu yang masih memandangi 3 mayat biksu iblis dengan hati yang berat.